selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi ya di kegiatan pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita mulai dulu dengan membacakan doa bersama dan tidak lupa juga membacakan 7 landasan mental SMP Ternate. Teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. 7 landasan mental SMP Taruna Bakti. 1. Jujur. 2. Tanggung jawab. 3. Visioner. 4. Disiplin. 5. Kerjasama. 6. Adil. 7. Peduli. 9. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, ya. Oke, ada yang masih ingat nggak? Pada minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Tentang sel. Tentang sel. Lebih tepatnya tentang apa, Venaya? Pembelahan sel. Pembelahan sel, betul. Atau reproduksi sel. Nah, hari ini kita akan masuk ke sistem reproduksi manusia dan juga gametogenesis. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih. Kalau misalnya kalian, Ibu tampilkan gambar seperti ini. Ini gambar menunjukkan apa? Laki sama perempuan, Bu. Siapa yang jawab barusan? Marsha. Kenapa Marsha bisa menyebutin ini laki-laki dan juga perempuan? Beda, Bu. Berbeda. Ada ciri yang membedakan? Miss, laki-laki. Laki-laki. Terus apalagi? Rambutnya panjang kalau Rambutnya. perempuan. Ada lagi mau menambahkan yang lain? Pernah lihat nggak kalian kondisi seperti ini? Dia berjenis kelamin apa nih? Laki-laki. Laki-laki. Oke, dia berjenis kelamin laki-laki. Nah, gambar ini menunjukkan apa, Nak? Hamil. Hamil. Mungkin nggak laki-laki hamil? Atau kalian pernah lihat nggak laki-laki hamil? Enggak. Iya, Betul? Bu. Berarti yang hamil ini siapa? Perempuan. Perempuan, yang laki-laki tidak hamil. Nah, menurut kalian kenapa yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu perempuan hamil sedangkan laki-laki itu tidak hamil? Atau alat reproduksinya beda. Betul, siapa yang jawab barusan? Nafisa, Bu. Alat reproduksinya berbeda. Gitu katanya Nafisa. Tapi kita lihat, apakah benar alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan itu berbeda? Itulah yang akan kalian pelajari hari ini. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kalian harus bisa mengidentifikasikan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Lalu kalian harus bisa menentukan fungsi organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Kalian juga harus bisa menganalisis proses pembentukan sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis dan proses pembentukan ovum yang disebut dengan oogenesis. Lalu kalian bisa membandingkan proses spermatogenesis dan oogenesis, dan yang terakhir menyajikan tabel perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, ada 6 kegiatan yang kalian lakukan. Pertama, kalian melakukan pretest. Lalu yang kedua, kalian akan menyimak video. Yang ketiga, kalian melengkapi LKPD. Yang keempat, kalian melaksanakan diskusi kelompok. Yang kelima, nanti akan ada diskusi kelas. Dan yang terakhir, ada post-test dan penilaian diri. Sekarang silakan kalian masuk ke LMS-nya. Sudah masuk? Baik, sudah semua ya. Sudah semua mengisi pretest. Ini yang akan coba kalian jawab pada kegiatan pertama hari ini. Kalian akan mencari tahu apakah benar organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya. Selanjutnya, di kegiatan pertama ini ada 4 kegiatan pembelajaran. Ibu juga akan menilai keaktifan kalian selama diskusi kelompok. Jadi masing-masing dari kalian saat masuk ke dalam breakout room, kalian sudah memiliki nilai 70 atau nilai KKM ya. Kalian sudah punya nilai 70. Semakin nanti kalian aktif mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan dan lain sebagainya selama diskusi kelompok, itu nilainya akan terus bertambah. Nanti untuk proses diskusi, karena Ibu tidak bisa mengamati kalian langsung, maka rekaman hasil diskusi kelompok itu yang akan Ibu nilai nanti ya. Jadi Ibu minta kalian tetap berdiskusi dengan aktif. Kita tahu bahwa manusia berkembang biak secara seksual. Artinya, dia mampu melakukan fertilisasi.
Laki-laki menghasilkan sperma, sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika sperma dan sel telur melakukan fertilisasi, maka akan menghasilkan zigot, lalu zigot akan berkembang menjadi janin. Bagaimana ini bisa terjadi? Oke, silakan kalian lanjutkan mengisi LKPD-nya. Ibu tinggal dulu ya. Makasih. Sudah, Ibu. Sudah sampai mana kelompok 2? Lagi ngisi LKPD, Bu. Udah Lagi ngisi masih di bagian fungsi-fungsi. fungsi, yang laki-laki yang perempuan? Yang laki-laki. Oh, baru menyaksikan satu video berarti? Iya. Iya, oke. Ada kesulitan nggak? Enggak, Bu. Pause dulu. Kenapa suaraku gini? Jadi di testis, yang pertama tempat menghasilkan sperma, utubulus seminiferus. Yang B itu Yang tuh B. nggak ada di video. Yang B di gambar? Ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan sama-sama di kelas ya. Oke. Oke, yuk. Silahkan dilanjutkan lagi. Struktur reproduksi. Langsung ke yang ininya aja ya. Ini yang tadi. Yang ini. Tadi di 2 video yang awal, kalian sudah menganalisis sistem reproduksi pada manusia, yaitu organ-organ beserta fungsi. Merupakan gambar organ reproduksi laki-laki. Siapa yang mau coba jawab dan sebutkan fungsinya dari masing-masing bagian ini? Silahkan, raise hand dulu, biar Ibu tahu, biar kalian nggak keroyokan. Dari apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya, ada jawaban yang berbeda tidak? Jawabannya sama seperti ini semua? Sama, Bu. Sama. Oke, bagian A tadi vas deferens, lalu bagian B uretra, penis, skrotum, testis, epididymis, kelenjar koper, kelenjar prostat, dan vesikula femina. Kalau dilihat dari lokasinya, organ reproduksi laki-laki itu terbagi menjadi berapa kelompok? Ada lagi yang termasuk organ reproduksi internal? Uretra. Uretra. Vena lagi yang jawab ya. Uretra, betul. Yuk, jadi siapa mau mereview urutan saluran reproduksi laki-laki mulai dari tempat produksi sperma sampai akhirnya keluar dari tubuh, gimana? Silakan. Ibu Nafisa. Nafisa, silakan Nafisa. Pertama, sperma diproduksi di testis, Oke. lalu ke epididymis. Diapain sih di epididymis? Itu disimpanan dimatangkan spermanya. Ya, selanjutnya. Lalu ke vas deferens. Lalu disalurkan ke vesika seminalis, di situ ditambah getah semen oleh kelenjar prostat dan getah basal oleh kelenjar Cooper, lalu ke uretra untuk ya. Jadi Ibu titip pesan ya Nak, ke kalian semua, tolong dijaga organ reproduksi ini dengan sebaik-baiknya ya. Karena itu buat masa depan kalian juga. Labia mayor itu yang ditumbuhi rambut, berarti yang depan, yang belakang. Depan. Depan, betul ya. Jadi labia mayor itu yang di depan, labia minor yang di belakang. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ya. Pertemuan minggu lalu kan kalian sudah membahas tentang pembelahan sel atau reproduksi sel. Ada yang masih ingat pembelahan sel itu ada apa aja? Mitosis dan meiosis. Betul, ada pembelahan secara mitosis dan secara meiosis. Pembentukan sperma dan sel telur kira-kira terjadinya secara mitosis atau secara meiosis? Meiosis. Secara? Karena terjadi di sel kelamin. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu proses yang namanya gametogenesis. Dan yang terakhir, nanti kalian mempresentasikan tabel pengamatan kalian. Ya, betul. Tabel perbedaan kalian itu di diskusi kelas. Kalau yang oogenesis, prosesnya tuh ada pemberhentian. Iya, ada. Tadi di video disebutkan bahwa sperma itu berasal dari sel yang disebut spermatogonium. Ini urutannya ya Nak ya. Tahapan pembentukan sperma itu dimulai dari tahap spermatogonium. Ayo Nak, dari satu spermatogonium menghasilkan berapa sperma? Dari gambarnya kelihatan. Dari satu oogonium. Ovum dan badan polar 2. Hasil dari pembelahan di spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional. Pembedanya yang kami temukan ada 6, yaitu tempatnya, hasil dari pembelahan sel, proses tujuan pembelahan, dan jumlahnya. Apakah laki-laki seumur hidupnya itu akan memproduksi sperma? Tidak, pada saat menopause. Laki-laki, yang mana? Laki-laki atau perempuan, Vena? Atau dua-duanya? Dua-duanya.
Dua-duanya. Ada yang mau menanggapi lagi apa yang disampaikan oleh Vena? Kalau yang akan mengalami menopause itu cuma perempuan, biasanya ya lansia. Kalau laki-laki kayaknya ada istirahatnya tapi nggak selama perempuan. Pada spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma matang dari spermatogonia pada sistem reproduksi jantan. Terjadinya di tubuh seminiferus di dalam testis. Hasil dari spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional. Proses spermatogenesis dimulai dari masa pubertas hingga kematian organisme tersebut atau sampai meninggal. Terus spermatogenesis prosesnya terjadi terus-menerus dari masa pubertas hingga orang tersebut meninggal. Pada oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur dari oogonium pada sistem reproduksi betina. Oogenesis terjadi di ovarium dan menghasilkan 1 sel telur yang fungsional dan 3 badan polar. Prosesnya dimulai dari masa pubertas sampai menopause dan memiliki periode istirahat panjang. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, ya. Dari sini aja kalian sudah bisa membedakan ya antara spermatogenesis dan oogenesis. Yuk kita bedakan sama-sama ya. Spermatogenesis, lokasinya. Siapa mau jawab? Nafisa. Nafisa. Yuk, di mana spermatogenesis, Visa? Di tubuh seminiferus atau di dalam testis, yang oogenesis di ovarium. Jumlah sel yang dihasilkan. Kaila. Gimana Kaila? Kalau spermatogenesis ada 4 sel yang fungsional. Kalau yang oogenesis ada 1 sel fungsional. Ovum, badan polar. Pubertas. Oke. Mulai dari pubertas sampai seorang yang mati. Kalau misalnya oogenesis? Memiliki periode istirahat yang panjang. Oke, periode istirahat panjang. Apakah diproduksi terus-menerus? Tidak. Kapan dia akan berhenti, Alia? Tua itu apa? Oke, menopause. Betul. Menopause. Ya, jadi kurang lebih ini merupakan perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis yang harus kalian ingat. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu, Nak, mengenai kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak. Kalau tidak ada, ini Ibu stop share ya. Ini Ibu stop share. Kalian kembali ke LMS, kalian kerjakan dulu post-testnya. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya, Nak ya. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan kalian isi dulu penilaian diri, tinggal checklist aja seperti biasa. Linknya yang sudah ada di chat. Ya, linknya sudah ada di chat. Nanti silakan diisi. Lalu untuk LKPD nanti kalian kumpulkan di sini. Di sini anak ya, pengumpulan LKPD hanya bisa mengupload 1 file dan dikumpulkannya paling telat besok jam 10 pagi. Lalu ini untuk modul pembelajaran, kalau misalnya masih ada materi yang belum kalian pahami, bisa kalian baca kembali. Seandainya kalian tidak mau download, bisa kalian akses flipbooknya di sini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Marsha silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Siap, salam. Ya. Sebentar, Marsha, sebentar. Ya, Ibu ucapkan selamat dulu ya untuk poin terbanyak diperoleh oleh Nafisa dan Venaya untuk pertemuan hari ini, dan kelompok terbaik Ibu berikan kepada kelompok 2 ya untuk pertemuan hari ini. Berarti selamat untuk Venaya, Safin, Maura, dan Nisrina. Ya. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang kehamilan dan menstruasi. Itu ya untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini Ibu akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Ibu.